throw away the pieces that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Daud, tingkat 2A Kebidanan dari Poltekkes Kemkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu diare pada bayi. Ya. Assalamualaikum Bu, permisi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi diare pada balita. Apakah Ibu ingin bertanya? Iya. Begini Bu Bidan, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana Ibu balita mengetahui pengertian definisi diare? Baiklah Bu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diare pada balita. Diare adalah defekasi encer lebih dari 3 selanjutnya defekasi lebih dari 3 kali sehari. Diare itu dikatakan sebagai keluarnya pinggan berbentuk cair sebanyak 3 kali. Selanjutnya 3 kali atau lebih dalam 20 jam pertama, dan frekuensi lebih banyak dari biasanya bayi berumur lebih dari 1 bulan, dan anak dikatakan diare bila frekuensi lebih dari 3 kali. Nah, terus ini Bu Bidan ada yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana mengetahui etiologi diare? Ini Bu, etiologi diare pada balita terbagi ada 2, yaitu infeksi enteral dengan infeksi parenteral. Di sini yang pertama Bu, infeksi enteral itu infeksi virus melalui saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama di area pada anak. Yang kedua, infeksi parenteral, yaitu infeksi virus di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan. Terus ini Bu Bidan ada yang saya mau tanyakan lagi mengenai mengetahui pengaturan makan untuk balita. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengaturan makanan pada diare balita. Di sini melabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, keracunan makanan dan minuman yang disebabkan bakteri. Yang ketiga, alergi, misalnya tidak tahan pada makanan tertentu seperti susu kaleng atau susu sapi. Yang keempat, kekurangan energi protein. Psikologis, rasa takut dan cemas walaupun jarang dapat menimbulkan diare, terutama pada anak yang lebih besar. Kemudian adapun manifestasi klinis yang ditimbulkan akibat diare. Diare itu frekuensi buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari. Yang kedua, keadaan umum baik dan sadar, mata normal dan air mata ada. Yang keempat, mulut dan lidah basah. Yang kelima, tidak merasa haus dan bisa minum. Yang ke diare dengan dehidrasi sedang, kehilangan cairan sampai 5-10% dari berat badan dengan gejala. Kemudian frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari, sering. Yang kadang-kadang muntah, terasa haus, kencing sedikit, nafsu makan kurang, aktivitas menurun, mata cengkung, mulut dan lidah kering, gelisah dan mengantuk, nadi lebih dari normal, ubun-ubun cekung. Kemudian diare dengan dehidrasi berat, kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan dengan gejala. Kemudian yang pertama, frekuensi buang air besar terus menerus. Kedua, muntah lebih sering, terasa haus sekali. Yang ketiga, tidak kencing, tidak ada nafsu makan. Yang keempat, sangat lemah sampai tidak sadar. Yang kelima, sangat cekung, mulut sangat kering, nafas sangat cepat dan dalam, nadi sangat cepat, lebih atau tidak teraba. Yang terakhir, ubun-ubun sangat cekung. Bu, ada yang saya mau tanyakan lagi, bagaimana mengetahui masalah diare akibat dari kelebihan dan kekurangan diare? Begini Bu, masalah tentang akibat diare itu pemberian cairan rehidrasi awal dan rumat. Yang kedua, diatik, pemberian makanan. Yang ketiga, obat-obatan. Kemudian untuk mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan oralit,
osmolaritas rendah, dan bila tidak tersedia berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, air matang, Oralit. Saat ini yang berada di pasaran sudah Oralit yang baru dengan osmolaris yang rendah. Kemudian bagi penderita diare untuk menggantikan cairan yang hilang. Bila penderita tidak bisa minum, harus segera infus. Pemberian Oralit didasarkan pada derajat dehidrasi. Kemudian diare dengan dehidrasi ringan sedang, dosis Oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 75 ml. Dan selanjutnya penderita diare yang tidak dapat diminum harus segera dirujuk ke puskesmas untuk diinfus. Kemudian pengobat medik, hal ini dapat dilaksanakan dengan sempat setelah diketahui penyebab infeksi enteral untuk mengobat paling tepat antibiotik karena diare ingin bersifat dapat sembuh sendiri. Pengobatan dengan cara pengaturan diet dan pemberian cairan tanpa dehidrasi sampai dengan dehidrasi ringan dengan memberikan cairan rumah tangga yang di luar dari larutan, tanpa dehidrasi sampai dengan dehidrasi yang dengan memberikan cairan rumah tangga yang dibuat dari larutan gula, garam, tajin, dan kuah sayur yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian dehidrasi sedang menggunakan larutan Oralit. Kemudian dehidrasi berat dengan tanpa komplikasi dengan penyakit penyerah di puskesmas atau rumah sakit. Diberikan cairan dehidrasi parenteral dengan RL dan glukosa. Kemudian ASI adalah makanan yang paling baik karena komposisinya tempat murah dan juga terjaga kebersihannya. Kemudian ASI tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan serap secara optimasi oleh bayi. Oleh karena itu, makanan yang kecuali kalau sudah lebih dari 6 bulan dengan tambahan bubur, ASI mempunyai terhadap diare pada bayi yang mendapatkan makanan tercemar. Bayi yang diberikan ASI secara penuh mempunyai lindung 4 kali lebih besar terhadap diare daripada memberi ASI yang disertai dengan susu formula. Kemudian fluoride usus bayi yang disusul mencegah timbulnya bakteri penyebab diare. Pemberian ASI selama diare dapat mengurangi akibat negatif terhadap pertumbuhan keadaan gizi bayi serta mengurangi perdarahan diare. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI yaitu penyampihan adalah proses seorang anak secara berhadap mulai dibiasakan dengan susunan bayi. Orang dewasa susu terutama ASI tetap merupakan bagian penting dalam susunan makanan khususnya sampai usia 2 tahun. ASI eksklusi diberikan sampai bayi berumur 6 tahun. Setelah itu cara bertahap dikenalkan makanan. Tambahan yang lunak pada umur 1 tahun, semua jenis makanan yang mudah disiapkan disimpan tempat dingin dan dihangatkan sebelum diberikan. Kemudian menggunakan air bersih yang cukup. Air bersih merupakan barang yang mahal saat sekarang karena beberapa daerah banyak yang mengalami krisis air bersih. Namun penyediaan air bersih yang memadai penting untuk secara efektif membersihkan tempat dan peralatan memasak serta makanan. Demikian pula untuk mencuci tangan, hal ini memungkinkan untuk mengurangi penyebaran bakteri patogen pada bayi. Kita juga harus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan mencuci tangan dari sabun. Sumber air untuk bayi, tempat yang menggunakan dan lainnya harus bersih untuk mencegah terjadinya diare. Kemudian mencuci tangan
mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah buang air besar. Air besar sebelum memegang makanan dan makanan yang merupakan salah satu cara mencegah terjadinya keluarga dan setiap individu baru paham fungsi manfaat mencuci tangan dengan sabun dan buang air besar. Cuci tangan juga perlu dilakukan sebelum menyiapkan makanan, makan dan memberikan makanan kepada anak-anak juga secara bertahap diajarkan kebiasaan mencuci tangan. Kemudian menggunakan kamar mandi, penggunaan jaban yang baik dalam apabila tidak ada tinja terbagi menempel di sekitar jaban yang baik untuk berikut dapat digunakan dan pemukiman tandon menampung tinja kurung-kurungnya selama 1 meter serta tidak kemungkinan lalat sehingga di tampungan tinja. Kemudian membuang tinja bayi yang benar harus dibungkus dengan kertas atau daun, kemudian dibuang dengan secepat ke dalam jaban atau lubang di tanah. Apabila tinja terpaksa dibuang di udara terbuka, maka dibuang di tempat yang memberikan sinar matahari. Kemudian karena sinar matahari dapat membunuh bakteri dari kuman-kuman dalam tinja tersebut. Sebelum buang air besar, balita segera dibersihkan. Kemudian keluarga yang membuang tinja dan tangan balita dicuci dengan sabun sampai bersih. Kemudian pemberian imunisasi campak berkorelasi terhadap kejadian diare. Dilakukan pada balita yang sedang menderita campak dan selama 2 atau 3 bulan. Kemudian setelah penyakit campak menunjukkan kasus dengan angka lebih tinggi dan lebih parah daripada balita yang sama campak. Oleh karena itu diusahakan untuk mendapatkan imunisasi campak segera setelah berumur 9 bulan. Kemudian berikan penderita lebih banyak mendapatkan cairan daripada biasanya untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, berikan makanan sedikit 6 kali sehari untuk mencegah kurang gizi. Yang ketiga, segera membawa anak kepada petugas. Buang air besar, cair lebih sering, makan minum sedikit dan tinja berdarah. Yang keempat, pengobatan dan perawatan diare dilakukan sesuai dengan derajat dehidrasi. Yang kelima, untuk berikan kuat dan tubuh, mencegah kurangnya berat badan. Yang keenam, setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstraksi Beturex selama 2 minggu membantu untuk pemulihan penderita. Sekian penyuluhan dari saya, Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang kurang baik berkenan berkenan di hati Ibu. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back,